Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut sungguh bersyukur atas kesehatan, kesempatan yang Tuhan selalu berikan kepada kita, di mana kita bisa selalu datang beribadah di rumah Tuhan. Di pagi hari ini, tema yang menjadi renungan kita atau khotbah kita, yaitu sikap hidup sebagai satu jemaat. Sikap hidup sebagai satu jemaat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang sebuah jemaat, tentu yang muncul di dalam pikiran kita, yaitu sebuah perkumpulan orang-orang beriman yang dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Ketika kita berbicara tentang jemaat, kita lagi tidak membicarakan tentang gedung gereja. Kita tidak lagi membicarakan tentang tempat beribadah. Tetapi kita berbicara tentang perkumpulan orang-orang percaya. Perkumpulan orang-orang yang telah diselamatkan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam jemaat, kita dipanggil untuk bersekutu bersama-sama, untuk menjadi satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Kita dipanggil untuk beribadah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk membentuk satu jemaat di tempat ini. Tentu bukan berarti kita bisa melakukan apa yang kita mau lakukan, atau kita bertindak semau kita, atau bahkan kita membuat sesuatu hal sesuai dengan keinginan kita. Tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai jemaat Tuhan. Ada sikap hidup yang harus kita perhatikan sebagai satu jemaat di dalam Tuhan. Di pagi hari ini kita akan belajar dua hal tentang sikap hidup sebagai satu jemaat Tuhan. Dan teks yang barusan kita bacakan memberitahukan kepada kita ada dua hal bagaimana kita harus hidup sebagai satu jemaat di dalam Tuhan. Nah, yang pertama kita melihat di sini sikap yang pertama yaitu saling memperhatikan dalam pertumbuhan kerohanian. Saling memperhatikan dalam pertumbuhan kerohanian satu sama lain. Nah, firman Tuhan di sini jelas mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sikap hidup yang pertama, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat-jemaat di Galatia, supaya mereka menjadi saudara di dalam Tuhan yang saling memperhatikan di dalam pertumbuhan kerohanian. Nah, sangat menarik di sini kita melihat Rasul Paulus memakai kata saudara-saudara. Ini menunjukkan kepada kita, mengungkapkan kepada kita bahwa Rasul Paulus tidak lagi sedang menasehati orang-orang yang belum percaya, tetapi orang-orang yang sudah percaya dan dia menganggap mereka ini sebagai saudara seiman
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita yang adalah satu di dalam Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi orang asing, tetapi kita adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus, ketika dia menasehati jemaat-jemaat di Galatia, dia memakai kata saudara-saudara untuk memanggil mereka, untuk menolong mereka, memperhatikan akan apa yang mau dia katakan. Dia tidak lagi menganggap mereka sebagai musuh atau orang lain, tetapi sebagai keluarga. Maka dari itu dia mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Ini nasihat yang Rasul Paulus berikan. Jikalau ada seseorang di antara kamu yang berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan sebagai saudara seiman? Nah, jikalau kita melihat di sini, kalaupun ini merupakan satu kondisi di mana sesuatu bisa terjadi kepada siapapun. Kalaupun dikatakan kondisi di mana seseorang itu bisa saja melakukan. Dan hal ini yang bisa dilakukan adalah jikalau seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Jikalau ada seseorang dari antara kamu yang ketahuan, yang kedapatan melakukan hal-hal yang berdosa, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Inilah kondisi yang Rasul Paulus berikan. Kondisi di mana setiap orang bisa jatuh ke dalam dosa. Termasuk kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ayat ini, frase ini, memberitahukan kepada kita bahwa bukan setelah kita menjadi percaya, kita akan menjadi sempurna. Dan tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Tidak. Ada kalanya kita akan jatuh ke dalam dosa. Sekalipun kita sudah sungguh-sungguh percaya. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, satu kejahatan, satu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, satu perbuatan yang berdosa, dikatakan apa yang harus kita lakukan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, satu jemaat di dalam Tuhan. Ada hal yang Tuhan mau kita lakukan. Saling memperhatikan. Nah, jikalau kita melihat ada saudara kita yang dengan sengaja maupun yang tidak disengaja berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menutup mata? Apakah kita membiarkan lewat begitu saja? Nah, bagi Rasul Paulus, sikap membiarkan tidak ada di dalam pikirannya. Sebagai jemaat Tuhan yang harus dilakukan yaitu dikatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Inilah sikap
yang benar sebagai satu jemaat Tuhan. Ketika kita melihat ada teman saudara kita yang berbuat dosa, maka hal yang harus ada di dalam pikiran kita adalah kita menegur dia, menasehati dia, memperhatikan kerohaniannya. Nah, dengan jelas di sini Rasul Paulus mengatakan maka. Ini menunjukkan bahwa inilah yang sepatutnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Maka harus memimpin dia. Kita yang rohani dikatakan. Rohani di sini bukan berarti kita suci kudus, tetapi dewasa di dalam kerohanian kita. Yang setidaknya tidak melakukan dosa yang sama seperti yang saudara kita lakukan. Kita yang dewasa secara rohani harus memimpin dia ke jalan yang benar. Kata memimpin di sini, jikalau kita membaca di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa aslinya, kata mengoreksi, menasehati. Inilah yang Paulus mau jemaat-jemaat di Galatia miliki, yaitu sikap yang mau saling memperhatikan di dalam kerohanian mereka. Yaitu saling menasehati. Dan jikalaupun ada yang berbuat dosa, inilah yang harus kamu lakukan. Mengoreksi, memimpin. Dengan tujuan, mengoreksi dengan tujuan supaya dia sadar akan dosanya dan dia bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah ide yang terkandung di dalam kata memimpin di sini, mengoreksi. Dan inilah juga yang Rasul Paulus mau kita lakukan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Sebagai satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah dewasa di dalam rohani, kita harus memiliki hati yang mau memperhatikan kerohanian jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Tentu ketika menerima koreksian, tidak ada yang senang. Secara khusus ketika seseorang menegur kita terhadap dosa yang kita lakukan, sulit untuk menerima. Tapi jika kita melihat kembali, kita menyadari kembali bahwa inilah yang Tuhan mau. Ketika kita menerima koreksian itu, bukankah ini membawa sukacita bagi kita, kelegaan bagi kita, bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Dan dia memakai orang-orang untuk menasehati kita. Dan Rasul Paulus di sini mengatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Harus memimpin dia kembali kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan. Tadinya kita melihat dia melakukan dosa. Kita melihat dia melakukan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita yang melihat, yang menyadari, yang menyaksikan, kita sebagai saudara seiman harus menegur dia, mengoreksi dia ke jalan yang benar. Sesuai dengan perintah Tuhan supaya dia mau kembali. Nah, perlu diperhatikan juga di sini bagaimana cara kita mengoreksi. Bagaimana cara kita memberi nasihat kepada orang lain. Di sini Rasul Paulus dengan jelas memberikan kita cara atau dengan
sikap yang seperti apa kita memberikan nasihat kepada orang lain. Yaitu dengan roh lemah lembut. Roh lemah lembut. Ini merupakan satu sikap yang begitu penting di dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain. Roh lemah lembut yang penuh dengan kasih. Inilah satu sikap yang harus kita miliki. Ketika kita memberitahukan seseorang tentang kesalahannya, kita harus tanamkan di dalam hati kita, pastikan di dalam hati kita, kita mau memberitahukan tentang kesalahannya karena kita mau mengasihi dia. Dan kita mau dia kembali kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi jikalau tidak ada kasih, tidak ada kelemah lembutan di dalam kita menasehati orang? Orang yang kita nasihati itu pun sulit terima. Dan bahkan tidak jarang akan terjadi pertengkaran, perkelahian. Makanya Rasul Paulus di sini selain mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk memimpin mereka, mengoreksi mereka yang berbuat dosa, tetapi sikap di dalam mengoreksi itu juga harus diperhatikan. Bukan dengan sikap yang penuh amarah, dengan penuh kebencian, dendam, atau bahkan menggunakan nada-nada yang sangat tinggi. Itu akan sulit diterima. Nah, Rasul Paulus di sini memberikan kita cara bagaimana kita menasehati. Tentu hal ini bukan sesuatu hal yang asing bagi kita. Kita sendiri pernah melakukan dosa. Sering kita melakukan dosa dan ada orang yang Tuhan pakai untuk menegur kita. Bagaimana reaksi kita ketika orang lain menegur kita? Tentu akan ada rasa tidak senang, ada rasa tidak mau terima, atau bahkan kita berusaha untuk mencari alasan untuk menutupi dosa kita. Inilah natur kita yang berdosa. Tapi tidakkah kita ingat bahwa mereka yang Tuhan pakai untuk menegur kita ketika kita berbuat dosa, itulah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia masih mengasihi kita. Dia mau agar kita kembali kepadanya melalui orang-orang ini. Maka sikap kita sebagai orang yang ditegur, kita harus mau menerima teguran itu. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Bukan hanya saja menyadari akan dosa kita, tapi kita bisa kembali kepada Tuhan. Menegur dengan roh lemah lembut. Inilah hal yang perlu kita perhatikan, sikap hidup sebagai satu jemaat, yaitu kita harus bisa saling memperhatikan di dalam kerohanian satu sama lain. Mungkin sebagai satu contoh, di dalam kehidupan kita berkeluarga, ataupun ada keluarga besar kita yang kita ketahui bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kita melihat dia tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita melihat bahwa dia tidak beribadah kepada Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang ada di dalam hati kita? Kita tahu bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak beribadah kepada Tuhan. Bukankah hal ini sesuatu hal yang
berdosa di hadapan Tuhan dengan tidak beribadah kepadanya? Bukankah ini sesuatu hal yang sangat tidak baik di hadapan Tuhan dengan tidak menyembah kepada Tuhan di hari kudusnya? Nah, kita yang melihat saudara ataupun keluarga kita tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, tidak menguduskan hari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Adakah di dalam hati kita timbul keinginan untuk mengajak mereka, untuk menegur mereka, bahwa tidak beribadah kepada Tuhan di hari kudus Tuhan adalah dosa besar di hadapan Tuhan? Atau malahan kita membiarkan saudara kita itu tidak peduli kepada apa yang dikerjakannya, atau bahkan tidak peduli sama sekali, mau dia beribadah atau tidak beribadah, itu urusannya masing-masing. Sering kita sebagai anak-anak Tuhan sekalipun bersikap demikian. Tidak berusaha untuk mengajak mereka kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini salah satu contoh saya. Masih banyak contoh di mana ketika kita melihat seseorang yang mengatakan bahwa dia adalah orang percaya dan berada di dalam satu perkumpulan jemaat melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ada keinginan hati untuk mau menegur, menasehati dia, membawa dia kembali kepada Tuhan? Dan inilah sikap hidup yang pertama. Sebagai satu jemaat, kita harus saling memperhatikan di dalam kerohanian kita satu sama lain. Contoh yang lain lagi, di dalam persekutuan. Di gereja kita begitu banyak persekutuan. Kita tahu bahwa persekutuan ini begitu baik untuk pertumbuhan kerohanian kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Tapi begitu banyak kita melihat ketika tiba harinya persekutuan, kita mencoba untuk mencari alasan bagaimana supaya kita tidak ikut persekutuan. Bahkan kita mencoba mencari alasan pekerjaan kita, studi kita untuk tidak ikut beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan satu sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan mau anak-anaknya, umatnya untuk selalu datang belajar firman Tuhan bersama-sama sebagai satu jemaat? Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, yang dewasa di dalam kerohanian, adakah kita mau menolong mereka, mendorong mereka untuk mau datang ke persekutuan, mengajak mereka untuk datang beribadah? Atau contoh lain lagi di dalam pekerjaan kita. Kita melihat ada karyawan kita atau bahkan teman bisnis kita yang melakukan tindakan-tindakan yang berdosa untuk melancarkan bisnisnya. Dengan cara menyuap atau menyogok atau apapun. Tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah kita mau ikut sama mereka atau kita memilih untuk memanggil mereka, menasehati mereka, menjelaskan kepada mereka bahwa hal yang diperbuat itu adalah berdosa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Rasul Paulus di sini dengan jelas mengatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani
harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Rasul Paulus tidak hanya berhenti sampai di mana kita memberikan nasihat kepada orang tersebut, tetapi Rasul Paulus juga memperingati kita bahwa kita harus menjaga diri kita, harus memastikan diri kita bahwa kita tidak melakukan dosa. Dan kita harus menjaga diri kita supaya kita pun jangan terkena pencobaan, jatuh ke dalam dosa yang sama. Nah, inilah maksud daripada Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat pada saat itu. Sebagai satu jemaat Tuhan, kita harus saling memperhatikan di dalam kerohanian kita. Kita harus saling mempedulikan pertumbuhan kerohanian kita bersama. Dalam lingkup yang lebih kecil, di dalam keluarga kita, adakah kita memperhatikan pertumbuhan kerohanian keluarga kita? Pertumbuhan kerohanian anak-anak kita? Pertumbuhan kerohanian saudara-saudara kita? Adakah kita memperhatikan mereka? Sikap yang paling penting memperhatikan kerohanian hidup satu sama lain. Lalu hal yang kedua, bagaimana sikap hidup sebagai satu jemaat, yaitu kita saling meringankan beban jemaat yang membutuhkan. Saling memperhatikan kebutuhan jasmani satu sama lain. Kita melihat di sini di ayat kedua. Nah, Rasul Paulus firman Tuhan berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Nah, jelas di sini Rasul Paulus tidak hanya fokus menasehati jemaat-jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Galatia supaya mereka saling memperhatikan di dalam kerohanian. Tapi Rasul Paulus juga mau jemaat-jemaat itu saling memperhatikan di dalam kebutuhan jasmani jemaat-jemaat pada saat itu. Di sini dikatakan bertolong-tolonglah kamu. Jika kita melihat di dalam bahasa Inggris, burden one another. Pikulah beban satu sama lain. Bawalah beban satu sama lain. Tanggunglah beban satu sama lain sebagai jemaat Tuhan. Tentu beban di sini bukan hanya saja beban secara fisik. Bahkan ketika seseorang di dalam tekanan pikiran batin, kita juga harus menunjukkan sikap empati kepada. Kita harus menunjukkan sikap yang mau membangun mereka, menguatkan mereka yang dalam kesusahan. Bukan hanya saja dari segi materi, tapi dari segi dukungan bagi mereka itu juga jauh lebih penting. Makanya Rasul Paulus di sini bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya memikul beban bersama-sama sebagai satu jemaat Tuhan. Apalagi dikatakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, mengapa dikatakan di sini ketika kita
memperhatikan satu sama lain, baik di dalam kerohanian maupun di dalam jasmani, kita memenuhi hukum Kristus. Ingat pengajaran Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Ini merupakan bentuk wujud dari kasih itu kepada sesama kita manusia. Maka Rasul Paulus mengatakan ketika kita melakukan hal demikian, kita memperhatikan mereka yang susah, kita menolong mereka yang dalam kesulitan, kita melakukan, mengasihi, menunjukkan kasih kita kepada mereka dan kepada Tuhan. Maka di sini Rasul Paulus dengan jelas memohon kepada jemaat-jemaat supaya mereka saling memperhatikan. Jikalau kita melihat contoh di dalam kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana jemaat pada mula-mula itu hidup sebagai satu jemaat. Mereka tidak lagi mementingkan keinginan mereka sendiri, tapi mereka mementingkan kebutuhan jemaat-jemaat Tuhan. Jikalau kita melihat di Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32 sampai ayat ke-37, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat ke-37. Firman Tuhan berkata, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul." Dari jemaat mula-mula kita belajar bagaimana mereka saling memperhatikan satu sama lain di dalam kebutuhan sehari-hari. Mereka saling mendukung satu sama lain, saling peduli terhadap kebutuhan satu sama lain. Dan inilah yang Rasul Paulus mau agar jemaat-jemaat Tuhan yang hidup sebagai satu jemaat Tuhan lakukan dan harus saling memperhatikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita memiliki hati yang mau memperhatikan saudara-saudara seiman kita? Baik itu memperhatikan kerohanian mereka, maupun memperhatikan jasmani mereka. Bukankah firman Tuhan menuntut kita atau bahkan menasehati kita untuk menjaga, mengasihi satu sama lain? Inilah bentuk kasih kita kepada sesama kita manusia. Sikap hidup sebagai satu jemaat, saling memperhatikan dalam kerohanian dan juga saling memperhatikan dalam kebutuhan jasmani satu sama lain.
Amin untuk firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah Allah yang patut kami puji, kami muliakan, kami tinggikan, dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pendengaran firman Tuhan, yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai satu jemaat. Itu kami harus saling memperhatikan, baik di dalam pertumbuhan kerohanian kami, maupun di dalam kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk memperhatikan satu sama lain di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak begitu peduli kepada saudara seiman kami. Berikan kami hati yang selalu rindu untuk mau mendorong saudara-saudara kami untuk beribadah kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, dan bahkan berikan kami iman untuk selalu mau hidup, bersandar, dan berharap kepada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.